Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing dan dosen penguji, saya Suci Latifah dari Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang berhubungan dengan perilaku buang air besar sembarangan atau BABS di Jorong Kajai, Kota Baru, Kabupaten Solok tahun 2021. Di sini kita akan membahas 5 poin. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjau pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian, dan yang terakhir bab 5 kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan, yaitu A latar belakang. Kesehatan. Kesehatan merupakan hak dasar manusia yang sangat berharga, serta merupakan satu faktor yang sangat menentukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diperlukan untuk menggerakkan roda pembangunan. Salah satu bagian dari kesehatan yaitu kesehatan lingkungan. Ruang lingkup kesehatan lingkungan tersebut antara lain mencakup sumber air bersih, sanitasi jamban, termasuk saluran pembuangan jamban apakah memakai septic tank atau tidak, pembuangan sampah, kondisi rumah, dan pengelolaan air limbah. Persoalan sanitasi jamban di Indonesia masih menjadi masalah sampai saat ini. Untuk mengurangi masalah tersebut, pemerintah membuat program STBM, yaitu sanitasi total berbasis masyarakat. Salah satu program STBM yaitu Stop BABS. Perilaku buang air besar sembarangan atau BABS merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan individu atau masyarakat yang membuang kotoran atau tinja mereka di tempat terbuka seperti di ladang, sawah, sungai, semak-semak, dan lain-lain, sehingga mengkontaminasi lingkungan tanah dan air. Dampak dari kondisi sanitasi yang buruk memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia, yang timbulnya berbagai penyakit infeksi penularannya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat tahun 2019 tentang STBM, Indonesia pada tahun 2019 sebesar 37,85% penduduk Indonesia masih buang air besar sembarangan. Dari 34 provinsi di Indonesia, Sumatera Barat berada di urutan ke-15 BABS, di mana terdapat 39,81% masyarakat di Sumatera Barat yang masih buang air besar sembarangan. Dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat, Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Solok merupakan 3 kabupaten tertinggi perilaku BABS. Di Kabupaten Solok terdapat 14 kecamatan, salah satunya yaitu Kecamatan Kubung. Berdasarkan hasil laporan Puskesmas Selayo tahun 2020, di Kecamatan Kubung, masyarakat yang BABS sebanyak 33,47%. Berdasarkan survei awal yang dilakukan, didapatkan data dari Puskesmas Selayo, perilaku buang air besar sembarangan tertinggi berada di Nagari Kantong Ciri, Nagari Kota Hilalang, dan Nagari Kota Baru. Nagari Kota Baru terdapat 8 jorong. Dari 8 jorong tersebut, perilaku BABS tertinggi berada di Jorong Kajai sebanyak 55,88%. Pada umumnya, masyarakat di Kajai buang air besar di kolam. Tetapi ada masyarakat yang membuang limbah rumah tangga dan tinja ke dalam sungai menggunakan saluran perpipaan. Selanjutnya rumusan masalah. Yang menjadi rumusan masalah di penelitian ini yaitu apa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku buang air besar sembarangan di Jorong Kajai, Kota Baru, Kabupaten Solok tahun 2021. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuannya yaitu ada tujuan umum, tujuan khusus, dan selanjutnya manfaat penelitian. Manfaatnya bagi puskesmas, masyarakat, instansi pendidikan, dan bagi peneliti. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Yang jadi ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu pengetahuan, sikap, akses air bersih, kepemilikan jamban, peran petugas kesehatan, dan pendapatan. Selanjutnya bab 2 tinjau pustaka. A. Perilaku buang air besar sembarangan, membahas tentang pengertian perilaku buang air besar sembarangan, pengertian tinja, pengertian tinja bagi kesehatan manusia, mata rantai penularan penyakit pada tinja manusia, dan jamban. B. Perilaku kepala keluarga, yang dibahas yaitu pengertian kepala keluarga, yang kedua fungsi keluarga, yang C. Konsep perilaku, yang dibahas tentang definisi perilaku, pengelompokan perilaku, komponen perilaku, dan pengaruh perilaku manusia bagi kesehatan. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku BABS. Ada 3, yaitu faktor predisposisi atau pemudah, yang kedua faktor pemungkin atau enabling factors, yang ketiga faktor penguat atau reinforcing factors. Selanjutnya ada kerangka teori. Berdasarkan teori L. Green, ada 3 faktor, yaitu faktor
predisposisi, faktor enabling, dan faktor reinforcing. Yang menjadi faktor predisposisinya itu pengetahuan, sikap dan pendapatan. Ya, kalau faktor enabling adanya prasarana yang mendukung seperti kepemilikan zaman. Yang terakhir itu faktor reinforcing, yaitu dukungan dari tenaga kesehatan. Selanjutnya kerangka konsep. Terdapat 6 variabel independen. Yang pertama pengetahuan, yang kedua sikap, yang ketiga pendapatan, yang keempat ketersediaan air bersih, yang kelima kepemilikan jamban, dan yang terakhir dukungan tenaga kesehatan. Sedangkan variabel dependennya itu berlaku buang air besar sembarangan. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama pengetahuan, yang kedua sikap, yang ketiga pendapatan, yang keempat ketersediaan air bersih, yang kelima kepemilikan jamban, yang keenam dukungan tenaga kesehatan, dan terakhir itu variabel dependennya itu berlaku buang air besar sembarangan. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis ada 6. Yang pertama ada hubungan antara pengetahuan, ada hubungan antara sikap dengan berlaku buang air besar sembarangan. Yang ketiga ada hubungan antara pendapatan dengan berlaku buang air besar sembarangan. Yang keempat ada hubungan antara ketersediaan air bersih dengan berlaku BABS. Yang kelima ada hubungan antara kepemilikan jamban dengan berlaku BABS. Yang keenam ada hubungan antara peran petugas kesehatan atau dukungan tenaga kesehatan dengan berlaku buang air besar sembarangan di Jorong Kajai, Kota Baru, Kabupaten Solo tahun 2021. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional. B. Waktu dan tempat. Penelitian dilaksanakan di Jorong Kajai, Kota Baru, Kabupaten Solo. Waktu penelitian direncanakan bulan Januari sampai Juni 2021. C. Populasi dan sampel. Populasi dan sampel itu seluruh kepala keluarga yang berada di Jorong Kajai, Kota Baru, Kabupaten Solo yang berjumlah 850 kakak. Teknik pengumpulan sampel yaitu simple random sampling. Selanjutnya kriteria sampel. Ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Selanjutnya jenis dan teknik pengumpulan data. Yang pertama data primer. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi secara langsung. Yang kedua data sekunder yang diperoleh dari Puskesmas Selayo dan Kepala Jorong mengenai gambaran wilayah. Selanjutnya instrumen. Instrumen menggunakan kuesioner dan lembar observasi. Yang terakhir pengolahan dan analisis data. Pengolahan data menggunakan SPSS dengan uji chi-square. Dan yang terakhir analisis data menggunakan univariat dan bivariat. Selanjutnya, bab 4, hasil dan pembahasan. A. Gambaran umum lokasi penelitian. Secara geografis, Jorong Kajai memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Jorong Bahduku, sebelah selatan berbatasan dengan Jorong Sawah Bali, yang sebelah timur berbatasan dengan Jorong Muara Panas, yang B. Sebelah barat berbatasan dengan Jorong Sawah Bali. Selanjutnya, analisis univariat. Yang pertama, pengetahuan responden di Jorong Kajai, Kota Baru, Kabupaten Solo. Pengetahuan rendah sebanyak 55,1%, pengetahuan tinggi 44,9%, dan yang kedua sikap responden dengan sikap negatif 3,6%, positif 54%. Yang ketiga, pendapatan responden. Pendapatan responden yang rendah sebesar 56,2%, yang tinggi 43,8%. Selanjutnya ketersediaan air bersih. Ketersediaan air bersih yang tidak memenuhi syarat ada 9% dan yang memenuhi syarat 91%. Yang kelima kepemilikan jamban tidak memenuhi syarat sebanyak 50,6%, yang tidak memenuhi syarat sebanyak 50,6% dan memenuhi syarat sebanyak 49,4%. Selanjutnya dukungan tenaga kesehatan yang tidak mendukung sebanyak 20,2%. Yang mendukung sebanyak 79,8%. Dan yang terakhir itu perilaku buang air besar sembarangan responden di Jorong Kajai, Kota Baru, Kabupaten Solo. Yang buang air besar sembarangan sebanyak 66,3%, dan yang tidak buang air besar sembarangan sebanyak 33,7%. Selanjutnya yaitu analisis bivariat. Di mana yang pertama itu hubungan pengetahuan dengan perilaku buang air besar sembarangan di Jorong Kajai, Kota Baru, Kabupaten Solo. Dengan perolehan p-value yaitu 0,042, kecil dari 0,05, di mana terdapat hubungan antara pengetahuan dengan perilaku buang air besar sembarangan dengan odds ratio 2,523.
Selanjutnya itu hubungan sikap dengan perilaku BABS dengan p-value 0,10193. Berarti kecil besar dari 0,05. Berarti tidak ada hubungan antara sikap dengan perilaku BABS. Dengan odd ratio 1,886. Selanjutnya hubungan pendapatan dengan perilaku BABS dengan p-value 0,008, kecil dari 0,05. Berarti ada hubungan pendapatan dengan perilaku BABS di Jorong Kajai dengan odd ratio 3,368. Selanjutnya hubungan ketersediaan air bersih dengan perilaku BABS dengan p-value 0,712, berarti besar dari 0,05. Berarti tidak ada hubungan antara ketersediaan air bersih dengan perilaku buang air besar sembarangan dengan odd ratio 1,585. Selanjutnya hubungan kepemilikan jamban dengan p-value 0,001, berarti kecil dari 0,05, di mana terdapat hubungan antara kepemilikan jamban dengan perilaku BABS dengan odd ratio 14,806. Yang keenam yaitu hubungan dukungan tenaga kesehatan dengan perilaku buang air besar sembarangan dengan p-value 0,248, berarti besar dari 0,05. Berarti tidak ada hubungan antara dukungan tenaga kesehatan dengan perilaku BABS di Jorong Kajai, Kota Baru, Kabupaten Solok pada tahun 2021. Selanjutnya pembahasan. Pembahasannya itu ada pengetahuan, kedua sikap, yang ketiga pendapatan, yang keempat ketersediaan air bersih, yang kelima kepemilikan jamban, yang keenam peran petugas kesehatan, yang ketujuh perilaku buang air besar sembarangan, yang selanjutnya ada hubungan pengetahuan, hubungan sikap, hubungan pendapatan, hubungan ketersediaan air bersih dengan pelaku BABS, hubungan kepemilikan jamban dengan pelaku BABS, hubungan peran petugas kesehatan dengan pelaku buang air besar sembarangan. Dan yang terakhir itu bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, lebih dari setengah responden di Jorong Kajai memiliki pengetahuan rendah sebanyak 49 responden, yaitu sebanyak 55,1%. Lebih dari setengah responden di Jorong Kajai memiliki sikap positif sebanyak 57 responden, yaitu 64,64%. Lebih dari setengah responden di Jorong Kajai memiliki pendapatan rendah sebanyak 50 responden, dengan persentase 56,2%. Lebih dari setengah responden di Jorong Kajai memiliki ketersediaan air bersih yang memenuhi syarat sebanyak 81 responden dengan persentase 91%. Lebih dari setengah responden di Jorong Kajai memiliki jamban yang tidak memenuhi syarat sebanyak 45 responden dengan persentase 50,6%. Lebih dari setengah responden Jorong Kajai mendapatkan dukungan dari tenaga kesehatan sebanyak 71 responden dengan persentase 79,8%. Dan yang terakhir, lebih dari setengah responden di Jorong Kajai berperilaku buang air besar sembarangan, 59 responden sebanyak 66,3%. Terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan perilaku buang air besar sembarangan dengan nilai P 0,042, kecil alfa 0,05. Terdapat hubungan yang bermakna antara sikap dengan perilaku BABS dengan nilai p-value 0,193, besar dari 0,05. Terdapat hubungan yang bermakna antara pendapatan dengan perilaku buang air besar sembarangan dengan nilai p-value 0,008, kecil alfa 0,05. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara ketersediaan air bersih dengan perilaku BABS dengan nilai p-value 0,712, besar alfa 0,05. Terdapat hubungan yang bermakna antara kepemilikan jamban dengan perilaku buang air besar sembarangan dengan nilai p-value 0,001, kecil alfa 0,05. Dan yang terakhir yaitu tidak terdapat hubungan yang bermakna antara dukungan tenaga kesehatan dengan perilaku buang air besar sembarangan dengan nilai p-value 0,248, berarti besar dari alfa 0,05. Dan selanjutnya itu saran. Di saran sini bagi puskesmas, bagi masyarakat, dan bagi peneliti selanjutnya. Nah, sekian penjelasan hasil dari penelitian saya. Mohon maaf atas kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.